Nah, jadi itulah kontribusinya Mas Panji Sosokrates terhadap seorang ilmuwan namanya Einstein. Dan bahkan ketika diwawancarai oleh seorang psikolog ya dari aliran humanisme, itu dia berkata yang sangat spiritual sekali. Jadi Abraham Maslow itu seorang Oh tokoh iya, psikolog. Jadi ada tiga kan, orientasi. Freud itu aliran yang Psikoanalis, psikoanalisa, iya, psikoanalis. terus behaviorisme dari Thorndike itu, Iya. dari Pavlov. Nah, yang Pavlov. gelombang ketiga psikologi itu namanya aliran humanisme. Dia diwawancari oleh dia. Itu teori kreativitas, kan memang terkenalnya kan Iya betul. dia kan teori kreativitas. Kreativitas. Bagaimana kamu menemukan teori relativitas itu? Dia bilang gini, mula-mula saya membuat model yang sederhana dari kompleksitas alam semesta ini. Lalu saya tarik ya ke pusat gravitasi spiritual. Bisa muncul suatu ide dan yang bisa ekstra logika. Itu terus dianalisis oleh psikologi apa maksudnya ini. Jadi karena dia saya membuat model yang sederhana dari kompleksitas alam semesta ini. Oke, iya iya. Lalu dari model Paham. itu saya tarik ke titik pusat gravitasi spiritual. Maka muncul ide yang bersifat ekstra logika. Nah, ekstra logika itu apa? Yang suatu yang saya bilang spiritual tadi itu. Jadi ya, jadi ekstra logika. Digunakan kata ekstra logika. Jadi penemuan dia, makanya dia kan sulit waktu menerjemahkan dalam bahasa matematika kan. Iya, iya. 14 tahun dia itu. Dia tahu teori itu kan sulit, tapi Teorinya. dia tidak bisa membahasakan. Dia dibantu istrinya ya. Sampai akhirnya bisa membuat rumus ini. Saking saking abstraknya. Iya, iya. Saking abstrak yang Saking ditemukan. abstraknya. Ini aja saya mau nulis bingung ini, kayak ini terlalu apa ya, terlalu luar Jadi biasa. kalau saya lihat terlalu besar. wawancara dia dengan Abraham Maslow itu nampak sekali dia itu ada pengaruh dari sosok Kartono. Karena itu seorang spiritual. Kan dia bilang saya tarik ke titik pusat gravitasi spiritual dan dari sana muncul ide yang bersifat ekstra logika dia bilang gitu. Jadi dia nongol gitu aja. Dia tidak bayangkan bisa Nggak bisa tiba-tiba. Iya. Itu kan yang namanya ilham kan dalam bahasa Iya, agama ilham. ilham. Iya. Wow. Ya, itu luar biasa di situ. Nah, itu paralel dengan apa tadi yang Mas Angga cerita mengenai bahwa dia jadi wartawan perang dunia, tapi dia mengetahui rahasia sesuatu yang sangat secret gitu, karena itu dilaksanakan di hutan di daerah Prancis sana, di Prancis daerah betul. Prancis itu. Tapi itu sehari kemudian ya, dia bisa apa membuat berita yang Membuat berita, menyebarkan. iya, betul. Itu sebenarnya tadi saya bilang bahwa ada tiga pengetahuan empiris, ya. Di atasnya ada pengetahuan intelektual. Jadi mata itu ada keterbatasan. Mata itu bisa melihat, ya tidak bisa melihat sesuatu jauh, tidak bisa melihat sesuatu dekat, tidak bisa melihat sesuatu yang bergerak cepat, atau tidak bisa melihat sesuatu yang terlalu lambat seperti tumbuhnya rambut, tidak bisa melihat sesuatu yang dibalik tabir. Nah itu disempurnakan oleh akal. Jadi kekurangan indera dipenuhi oleh akal. Tapi akal juga punya kekurangannya. Terutama akal rentan dengan dipengaruhi emosi. Paham ya? Oh, iya, iya. Nah, ketika orang itu bisa melepaskan emosi, ya, apakah itu eros ataupun thanatos, maka dia bisa mencapai tadi kemurnian tadi itu. Sehingga di situ dia akhirnya keterbatasan rasional disempurnakan oleh spiritual. Itu sebabnya apa yang tidak bisa dijangkau oleh mata, tidak bisa oleh pikiran, bisa dijangkau oleh dia, karena dia punya pengetahuan. Orang mengatakan telepati, yang orang mengatakan, gitu, Iya, iya. gitu, pengetahuan meta empiris itu semuanya, ya karena dia punya pengetahuan itu. Ya, paham ya? Jadi ayah saya almarhum itu, saya tahun 82 itu kecelakaan. Itu tahu. Jadi saya 82 itu kecelakaan di Malang. Ayah saya itu masuk rumah, habis selamatan tuh. Di desa kan ada selamatan tuh. Waktu di pintu itu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Terus ibu saya tanya ada apa-apa? Ini anakmu sedang kecelakaan. Padahal saya itu di Malang, ayah saya di Lamongan. Zaman itu belum ada telepon, Belum ada WA. paham ya? Itu saya mikir, oh berarti itu yang ya. Ayah saya itu tahu. Bukan ayah saya bukan tahu apa yang akan terjadi masa depan. Ayah saya itu tahu. Gitu. Bayangin itu. Iya. Jadi saya itu sejak kuliah, saya sarjana muda itu saya dijodohkan dengan sepupu.
putranya Pak D saya itu. Ya. Itu dari ibu saya, jadi Pak D saya itu kakak ibu saya. Tapi ayah saya itu orangnya pendiam aja. Tapi ayah saya itu yakin bahwa itu bukan jodoh saya. Ayah saya sudah ngomong bahwa nanti saya akan nikah di Surabaya. Padahal itu saya masih belum berpikir untuk nikah. Dan ternyata betul. Seminggu setelah saya menikah di Surabaya, saya kan syukuran di Lamongan itu. Saya bilang, manggil saya, bahwa sejak dulu sudah ngomong bahwa itu saya itu akan nikah di Surabaya. Bagaimana gitu saya tahu? Ya. Padahal saya sejak muda dijodohkan dengan sepupu itu satu daerah. Bahkan untuk supaya saya bisa dekat dengan jodoh saya, calon saya itu disekolahkan di Malang juga seperti saya. Dideket-deketin gitu iya, tapi saya punya kepercayaan bahwa saya nanti nikah di Surabaya. Bagaimana saya itu tidak kuliah di Surabaya? Saya tidak punya keluarga di Surabaya, kok berpikir saya nikah di Surabaya? Biasanya kan orang itu kan karena ada teman Surabaya atau Penggo gitu ya. Tonggo gitu. Family gitu. Ya, saya tidak punya teman, tidak punya family, tidak punya tetangga itu. Tapi saya tahu saya akan nikah di Surabaya. Itu ya. Luar biasa. Memang banyak kiai-kiai seperti itu banyak. Saya juga punya guru di Lawang dulu itu. Ketika beliau itu mau pergi haji, saya minta didoakan saya pergi haji. Dia bilang gitu, enggak, aku enggak tak doakan lu haji. Kon tahun ngarep lu haji. Padahal itu saya tidak bisa bayangin, tidak punya apa-apa saya. Rumah enggak ada, ya. Apa-apa enggak ada, tapi saya aminkan. Tapi betul, tahun depan saya pergi haji. Ada yang ngajak. Jadi kita sudah tahu, artinya apa, bahwa pengetahuan Sosro Kartono tentang masa depan, tentang sesuatu yang dibalik tabir, yang sifatnya meta empiris itu memang itu ciri orang spiritualis. Dan itu tidak hanya saya beliau, terus ayah saya, guru saya, gitu. Dan orang Jawa itu memang ahlinya begitu itu. Jadi orang Jawa itu punya kepekaan sendiri dalam secara spiritual, kan diasah tadi dengan tirakat tadi itu. Dan tidak ada orang Jawa apalagi orang Ningrat kecuali ada tradisi pendidikan seperti itu. Pendidikan zaman dulu itu ada pendidikan yang informal, keluarga, ya. Pendidikan yang bersifat formal, ya. Tapi waktu jarang sekali orang sekolah formal itu. Ada yang non formal seperti pondok, ada yang side formal. Nah, side formal ya tadi laku-laku tadi itu. Ya. Jadi ada pendidikan informal, ada formal, ada non formal, ada side formal. Side formal itu tidak terbatas. Iya, betul. Itu terutama tadi banyak menggunakan pendekatan spiritual tadi itu ya. Wah, ini banyak menarik dan wah ini luar biasa lah pokoknya. Saya tadi mau nyatet semuanya ini enggak ngatasi. Karena ini sesuatu yang kita dengarkan sekarang tapi mungkin bisa kita pahami beberapa waktu kemudian gitu ya. Karena memang harus sesuatu yang seperti itu tuh saya rasa tidak cukup dipahami ya, harus dilakukan seperti kayak laku tirakat tadi itu. Cuman yang ingin saya highlight tadi dan mengobati rasa penasaran juga mungkin ya kawan-kawan, kenapa kok sampai orang seperti Einstein itu mau berdiskusi dan bahkan dia rela ya pemikirannya itu disusupi oleh ide-ide atau apa ya pandangan-pandangan dari Raden Mas Panji Sosrokartono. Karena tadi yang sempat saya catat ya itu adalah bahwa kesadaran bahwa pengetahuan tanpa agama itu membutakan. Karena tadi kan sudah disampaikan di segmen sebelumnya bahwa ada saya bilangnya 3 lapis lah ya, 3 tingkat, bahwa sesuatu yang indrawi, terus kemudian rasional, terus kemudian yang ketiga spiritual ya. Jadi kalau kita hanya berpengetahuan dan berasional tapi tidak mengindahkan yang ketiga ini, yang spiritual, maka itu sangat membutakan ya. Tapi kemudian ini juga pesan buat kita semua saat ini ya, bahwa agama atau menjadi agamawan ya, atau menjadi sangat religius tanpa dibekali oleh pengetahuan, maka itu akan lumpuh. Jadi ini adalah 2 hal yang kawan-kawan juga semua dan saya juga termasuk itu harus perhatikan. Jadi harus ada balance ya. Balance. Jadi antara agama dan pengetahuan ini harus seimbang. Jadi terlalu spiritualis juga nggak bagus karena tidak diimbangi oleh pengetahuan. Jadinya nanti hobi mengkafirkan orang lain, itu kan yang terjadi saat ini ya. Jadi dia merasa sangat agamis sekali dibandingkan yang lain tanpa diimbangi oleh pengetahuan. Jadinya seperti itu ya kan. Hubungan antar manusia juga jadi buruk ya gitu, padahal hablum minan nas juga penting gitu. Tapi yang disadari oleh Einstein tadi bahwa pengetahuan tanpa agama atau spiritual itu menjadi sesuatu yang membutakan.
Terus tadi ada lagi yang menarik ya, karena kalau kita kenal Einstein itu tentang teori relativitasnya itu ya. Nah, justru dengan teorinya itu menjadi dibikin turning point ya, dibikin bukan metakompli apa ya bahasanya ya. Jadi Sosro itu mengambil logika Einstein itu kemudian untuk menyusupkan ide-ide tentang ketuhanan, bahwa kalau ada yang relatif, maka ada yang tidak relatif dong, ada Jadi yang absolut. mendorong sampai pada titik Gitu terjauh loh. dari logika Einstein itu sendiri Iya, gitu loh. Jadi keren gitu ya, kayak bukan membalikkan logika. Saya nggak tahu bahasa yang tepat apa ya, mungkin kawan-kawan ngerti. Cuman pada intinya adalah sesuatu yang menjadi mahakarya Einstein itu justru yang membukakan pandangan Einstein tentang konsep bertuhan ya, karena relatif berarti ada yang tidak relatif, ada Ya, yang dan absolut, sejak gitu. itu banyak ilmuwan akhirnya menjadi teis, meninggalkan ateisme. Yang semula agnoteis atau bahkan ateis itu menjadi dia percaya pada Tuhan. Hanya dia sulit memutuskan agama mana yang dianggap pilihan agamanya. relevan itu aja. Tapi dia yakin ada Tuhan. Aldous Huxley. Sama kayak teori tadi relativitas waktu, kalau waktu di dunia ini relatif berarti ada yang tidak relatif yang sifatnya lebih lebih abadi ya, eternal. Betul, eternal life. Ini luar biasa, karena terus terang saya juga baru tahu ini tentang perjumpaan Sosro Kartono dengan Albert Einstein, dan tidak hanya sekedar berjumpa, kadang-kadang kita berjumpa ilmuwan ya sekedar berjumpa dan diskusi Dulu ini biasa pernah aja. dimulis di majalah ITB. Jadi itu yang dicari aja majalah ITB itu fisika ya. Itu pernah nulis transkripnya ini. Transkrip perbincangannya ya. Ada. Nanti ini belum tayang, mudah-mudahan ketika nanti ini tayang di YouTube sudah ketemu transkripnya, jadi bisa kita bagi ke kawan-kawan semuanya, karena pastinya nggak banyak loh orang yang tahu tentang Iya. ketemu aja sudah luar biasa ya. Lah ini tidak sekedar ketemu, tapi justru mempengaruhi ilmuwan sekali Einstein untuk istilahnya itu ya, menuhankan. Iya, sampai akhirnya dia melalui orientasi. Iya. Orientasi. Sampai akhirnya bahwa misi-misi sebagai seorang saintifik itu bukan lagi untuk man for himself, tapi untuk for universe. Iya, betul. Nilai kebermanfaatan itu tadi untuk humanity ya, untuk manusia. Jadi wow, ini luar biasa sekali kawan-kawan semuanya yang kita bahas di segmen kedua ini. Jadi beliaunya Sosro Kartono ini ternyata adalah seorang jurnalis internasional, tapi tidak sekedar internasional, dia ternyata adalah jurnalis yang khusus meliput Perang Dunia Pertama, yang bahkan bisa mengungkap perundingan-perundingan perdamaian yang tidak semua orang tahu, tidak satupun wartawan saat itu tahu, tapi karena dia sangat mengasah ilmu spiritualnya itu kemudian, sehingga dia bisa membuka tabir-tabir yang itu tidak bisa dibuka oleh mata awam atau indrawi kita ya. Itu sangat luar biasa, dan pengetahuan atau ilmu yang seperti itu tentunya bukan hanya karena dia adalah keturunan ningrat atau keturunan orang suci ya, dalam hal ini adalah Sunan Giri tadi yang sudah disebutkan, tapi dia juga melakukan laku-laku tirakat. Nah, jadi itu nggak given ya teman-teman semuanya, dia itu orang yang sangat luar biasa, dia melakukan hal-hal yang by effort. Iya, by effort. Jadi kadang-kadang kan kita itu dia memang dasarnya orang pintar, tapi enggak, karena give aja nggak cukup gitu ya, kita harus melakukan effort yang sangat luar biasa. Jadi ilham pun saya rasa juga nggak cukup deh Ustadz ya, jadi kita tetap harus melakukan effort yang luar biasa. Nah, si Sosro ini dia udah dapat gift, dia dapat ilham, dia effortnya juga luar biasa lewat laku tirakatnya. Nah, saya rasa itu beberapa dari pesan yang bisa saya sampaikan dari segmen yang kita diskusikan saat ini, yang perlu kawan-kawan tahu. Jadi pinter oke, tapi jangan lupa tirakatnya juga tetap harus jalan ya, gitu. Karena bagaimanapun juga kita juga harus kembali ke yang maha memiliki pengetahuan. Itu kita harus sadari sehingga kita tidak menyombongkan diri, dan kemudian lagi harus bermanfaat. Itu yang perlu teman-teman juga perhatikan, bahwa menjadi manfaat bagi lingkungan di sekitarnya. Nah, di segmen berikutnya nanti kita akan membahas tentang kiprah beliau masih pada level internasional, karena beliaunya tidak hanya sebagai jurnalis tapi juga seorang ahli bahasa, karena beliaunya kan juga tadi kuliah di bahasa ya. Iya, jurusan filsafat dan bahasa. Jurusan filsafat dan bahasa. Nah, kita akan bahas sosok Sosro Kartono dari sisinya yang ahli bahasa itu di segmen berikutnya. Untuk segmen beliau yang berkiprah sebagai jurnalis internasional, saya cukupkan sampai di sini. Sampai jumpa di segmen berikutnya. Terima kasih.